Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Dwistika dengan NPM 1711070183. Di sini saya akan menceritakan dongeng tentang lebah dan kupu-kupu yang serakah. Untuk memenuhi tugas metode pengembangan bahasa anak usia dini. Selamat menyaksikan. Di sebuah hutan yang lebat, hiduplah seekor lebah dan seekor kupu-kupu dengan sayapnya yang indah. Kupu-kupu tersebut merasa iri dengan lebah madu karena sarangnya yang selalu terisi dengan penuh. Suatu ketika, kupu-kupu tersebut terbang di pinggiran sungai. Tak lama kemudian, kupu-kupu itu menemukan sebuah gua yang sangat gelap. Ia pun ragu untuk masuk ke dalam gua tersebut. Dan ia mempunyai ide untuk mendapatkan sarang lebah tersebut. Akhirnya, ia memutuskan untuk kembali ke hutan dan menceritakannya kepada lebah madu. "Hai, lebah, bolehkah aku bercerita kepadamu?" "Tentu, jadi apa yang ingin kau ceritakan?" "Tadi aku terbang di pinggiran sungai dan menemukan sebuah gua yang gelap, tetapi aku tidak berani masuk ke dalam. Bisakah kau menemaniku masuk ke gua itu?" "Baiklah, aku akan menemanimu. Tapi jika terjadi sesuatu, kita harus saling membantu." "Pasti, aku akan membantumu. Besok aku akan menunggumu di pinggiran sungai." "Baiklah, besok aku akan datang." Esokan harinya, lebah madu pun terbang menuju pinggiran sungai untuk menemukan kupu-kupu. Tak lama kemudian, mereka pun bertemu dan segera menuju ke gua tersebut. Beberapa saat kemudian, mereka pun sampai di gua itu. "Lebah, kau terbang masuk duluan, aku akan mengikutimu dari belakang." Baiklah, tapi kau jangan meninggalkanku sendirian." Akhirnya, mereka pun masuk ke dalam gua tersebut. Tak lama kemudian, terlihat ada dua arah jalan. "Hai, lebah, coba kau periksa jalan yang sebelah kanan, aku akan memeriksa jalan yang sebelah kiri." Si lebah pun menyetujuinya. Lebah madu mengambil jalan yang sebelah kanan, sedangkan kupu-kupu mengambil jalan yang sebelah kiri. Tetapi saat lebah madu masuk, kupu-kupu tersebut keluar dari gua itu dan meninggalkan lebah madu. Hahaha, akhirnya dia tersesat di dalam gua itu dan sarangnya akan menjadi milikku. Lebah madu yang berada di dalam gua tersebut masih terbang semakin dalam. Tak lama, ia menemukan secercah cahaya kecil. Ia pun penasaran dan mendekatinya. Ternyata itu adalah celah kecil yang mengantarkannya pada taman bunga yang luas dan indah. Banyak lebah kesana kemari, dari bunga satu ke bunga yang lain. "Wah, tempat ini indah sekali. Tetapi mengapa di sini hanya ada lebah? Sepertinya aku harus memberitahu kupu-kupu." Saat ia kembali dan berhasil keluar dari gua, ia tidak menemukan kupu-kupu tersebut. Sang lebah menyadari bahwa ia telah ditipu oleh si kupu-kupu. Akhirnya ia memutuskan untuk kembali menuju sarangnya. Tiba-tiba, ia melihat si kupu-kupu sedang asik menikmati madu di sarang itu. Kupu-kupu tersebut tampak terkejut karena kedatangan lebah madu. "Apa yang kau lakukan? Mengapa kau mengambil semua makananku?" "Hahaha, kau kutinggalkan di dalam gua gelap itu dan sekarang sarang ini milikku. Kau tidak boleh kembali, lebah." Lebah madu pun sangat sedih dengan perkataan kupu-kupu itu. Akhirnya ia memutuskan untuk kembali ke gua. "Ya sudahlah, aku akan kembali ke gua saja." "Apa kau tidak takut? Mengapa kembali?" "Aku menemukan taman bunga yang sangat indah di dalam gua." "Benarkah? Aku tidak percaya. Sepertinya aku harus melihatnya sendiri." Akhirnya, mereka pun kembali ke dalam gua tersebut dan menuju ke tempat yang dikatakan lebah madu. "Itu dia, celah kecil menuju taman bunga." Lebah madu pun masuk terlebih dahulu. "Aku tidak bisa masuk celah ini, sangat kecil."
Kupu-kupu memaksa dirinya untuk ke dalam celah kecil itu. Tak lama, terdengar suara runtuhan batu. Awas kupu-kupu, ada reruntuhan batu. Brak! Terdengar bunyi batu yang mengenai kupu-kupu dan menutup celah kecil itu. Lebah, tolong aku, bagaimana ini? Aku terjebak di antara reruntuhan batu. Astaga, kupu-kupu, aku akan segera menolongmu. Terima kasih, lebah. Kau telah membantuku. Untung saja ada kau. Kalau tidak, aku bisa tidak keluar dari tempat ini. Iya, sama-sama kupu-kupu. Lebah, maafkan aku. Aku sudah merusak sarangmu. Semua ini terjadi karena aku. Tidak apa-apa. Aku sudah memaafkanmu. Tapi jangan diulangi lagi ya. Baiklah, aku berjanji tidak mengulanginya lagi. Akhirnya, lebah madu pun memaafkan kupu-kupu. Kupu-kupu, apa kau ingin bunga? Aku bisa mengambilkannya untukmu. Tidak apa-apakah? Tentu. Ayo kita cari sama-sama. Akhirnya, mereka pun hidup rukun selamanya. Jadi, pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita dongeng tersebut yaitu bersyukur dengan apa yang kita miliki dan saling membantu sesama makhluk hidup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.